ulang tahun Mas Anies dengan guncangan yang diberikan oleh Pak Prabowo ketika penetapan. Itu kan yang publik ingin tahu, Mas. Begitu diguncang, apa sih yang dibisikkan Pak Prabowo itu kan cuma video sama, nggak pernah tahu itu. Ya betul, ada undangan untuk meneruskan tugas di Jakarta. Tapi saya punya pengalaman di 2019. Ketika saya mimpin di Jakarta, saya ini ngelola kota yang banyak orang-orang kena luka tembak. Saya datang ke rumah sakit di 2019 itu. 2019. Dan kita memiliki jenazah yang tidak ketemu rumahnya berhari-hari. Saya masih ingat Mas namanya Mas Husein, Mas. Husein. Husein. Tidak ada KTP, tidak ada. Kita nggak tahu nyarinya kemana. Sampai waktu itu perintahkan RT RW nyari siapa keluarga yang anaknya belum pulang. Akhirnya ketemu keluarga ini. Saya datang. Mas, bayangkan saya bertemu dengan ibunya, ayahnya, yang tidak pernah membayangkan mereka akan menguburkan anaknya. Tidak pernah membayangkan. Dan menguburkan anaknya kenapa? Karena konflik pilpres. Jadi saya bersyukur ini semua selesai, nol. Tidak ada penguburan karena konflik akibat keputusan hasil MK. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hadir lagi di channel ini, channel yang super spesial. Channel yang ingin terus-menerus menghidupkan kewarasan, menyebarkannya, menguatkannya. Dan penggawa kewarasannya tidak main-main. Saya hari ini mendapatkan kesempatan luar biasa bertemu dengan Mas Anies Baswedan. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Akhirnya, Mas. Selamat datang. Selamat datang, terima kasih. Selamat ulang tahun, Mas Anies. Terima kasih. 55 ya sekarang ya. Amin. Alhamdulillah. Apa kado terindah yang kemarin diberikan oleh konstituen? Bukan oleh keluarga, oleh konstituen. Kemarin masih ada yang memberikan itu ya kemarin. Iya, jadi kemarin itu one of the best presents gitu ya, Pak, adalah teman-teman humanis memasang advertisement ucapan selamat di 93 stasiun di Jawa. Stasiun apa? Stasiun kereta api. Ups. Di 93 stasiun itu ada banner ucapan selamat ulang tahun. Saya tidak pernah membayangkan. Dan dikerjakan itu, dan saya juga tidak tahu siapa saja yang itu kan harus bayar. Itu kan iuran begitu banyak orang untuk masang advertisement di KAI. Dan itu luar biasa. Lalu hari Sabtu besok mereka akan menanam bakau atau mangrove di Tangerang. Jadi untuk memperingati ulang tahun mereka pasang itu, mereka menanam mangrove. Masya Allah, itu sebuah kado yang luar biasa yang tak pernah terbayangkan. Lalu hari kemarin begitu banyak teman-teman pejuang perubahan yang pada datang ke rumah dari mulai pagi sampai malam. Karena memang kita tidak menyelenggarakan acara, jadi datangnya berbeda-beda jamnya dan berdesak-desakan di sini. Datang ada yang dari Purwakarta itu 2 bis Mas datang ke sini. Ada dari Medan, ada dari Bandung, ada dari mana-mana yang sekedar untuk menyampaikan ucapan selamat, mendoakan, dan masing-masing memberikan tanda perhatian. Dan itu semua saudara-saudara seperjuangan yang membuat saya kemarin bilang ini mengharukan sekali bagi kita yang menjalani ini semua. Saya menangkap Mas Anies itu kan punya kemampuan membuat narasi. Saya menangkap ini adalah bagian dari refleksi harapan sebenarnya. Bahwa amanah yang pernah diberikan itu akan tetap menjadi amanah dan harus diperjuangkan. Jadi itu representasi harapan. Anak-anak humanis, saya menangkapnya juga ini Mas, dalam bahasa saya, nanti Mas Anies. Kenapa stasiun? Karena di stasiunlah perjumpaan paling akbar berbagai elemen manusia. Kenapa bakau? Karena dunia sedang menghadapi masalah dengan climate change, dan itu bagian dari tema-tema yang diperdebatkan dalam kontestasi presiden. Kalau Mas Anies sendiri, apa maknanya? Mereka melihat ini sebagai tempat simpul perjumpaan.
itu di stasiun kereta api dan kendaraan umum, bukan kendaraan pribadi. Yes. Kalau di tepi jalan, maka yang melihat mayoritas adalah kendaraan pribadi. Tapi kalau di stasiun kereta api, di terminal bis, maka itu adalah pengguna kendaraan umum. Yes. Yang artinya mengurangi emisi. Yes. Yang artinya ramah lingkungan. Yeah. Lalu, jadi mereka-mereka yang memilih untuk menggunakan transportasi umum, sadar apa tidak sadar, itu memilih untuk membantu mengurangi efek rumah kaca. Yes. Sadar atau tidak sadar. Lalu menanam bakau atau mangrove itu jelas ini bicara tentang menjaga lingkungan hidup. Dan mangrove itu kan ditanam sekarang puluhan tahun itu untuk bisa menjadi satu semak yang luar biasa untuk melindungi pantai-pantai kita. Ya. Dan bukan hanya itu, dia akan membangun sebuah ekosistem yang akan menjadikan dunia ini jauh lebih. Dan ini ya, teman-teman humanis ini luar biasa dalam banyak aspek. Satu, kita tahu sangat kreatif. Yang kedua, mereka bekerja dengan kolaborasi. Dan yang ketiga, menurut saya yang sangat penting, mereka itu dipenuhi dengan keikhlasan yang luar biasa. Sejak awal, saya tidak tahu siapa saja yang iuran. Kan dulu ingat Videotron? Betul, saya mau hubungkan ke situ. Iya, betul. Videotron itu kan harus sewa di banyak dan kota. Itu mahal. Tidak murah, mahal. Dan itu adalah patungan. Seperti ini juga patungan. Dan ketika waktu itu saya tanya kepada siapa saya harus menyapa terima kasih, nggak usah. Kemarin juga begitu. Ya. Saya tidak tanya, tapi ada salah seorang yang bertanya dan mereka nggak merasa perlu untuk menjelaskan. Nah, ini ya kreativitas, kolaborasi, keikhlasan. Itu kalau dikombinasi, Mas. Tambah lagi nih dengan kemudahan yang luar biasa semangatnya. Itu luar biasa. Jadi saya merasa makin optimis bahwa kita ini punya stok anak-anak muda pejuang yang banyak sekali. Yang mereka peduli, mau terlibat dalam urusan-urusan publik dan bukan menggunakan jalur-jalur tradisional. Betul. Tradisional itu kan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemahasiswaan, ini jalur yang beda. Ya. Kalau saya mau meringkes kekuatan yang dibangun melalui barisan yang mengintegrasikan keikhlasan, kolaborasi, kreativitas, dan kepemudaan atau kemudaan itu betul-betul sebenarnya sedang menyiapkan saf ya, Mas, untuk masa depan Indonesia yang dahsyat itu. Betul. Dan mereka ini ketika ada bencana alam, datang membantu. Ketika ada krisis-krisis datang, krisis alam, krisis kebutuhan-kebutuhan khusus, itu mereka datang bantu. Jadi kalau ditanya kado kemarin itu yang paling selain kado paling indah tiap ulang tahun itu doa ibu. Doa ibu. Ya. Karena saya termasuk yang meyakini yang disebut sebagai memperingati hari kelahiran adalah merayakan keberhasilan perjuangan ibu saat melahirkan. Yang dilahirkan tidak ingat peristiwanya, tapi yang melahirkan tahu persis. Luar biasa. Dan ketika kita mensyukuri, sebenarnya kita mensyukuri ibu, karena itu kalau hari ulang tahun itu adalah hari mendoakan ibu. Apalagi kalau dikaitkan, Mas, dari rahim itulah, dari rahim itulah, kemudian seseorang atau kedahsyatan Mas Anies itu muncul. Ibu adalah sekolah pertama. Dan pendidikan kan mulainya dari dalam kandungan. Ya. Nah, saya mau menghubungkan ulang tahun Mas Anies dengan guncangan yang diberikan oleh Pak Prabowo ketika penetapan. Itu kan yang publik ingin tahu, Mas. Begitu diguncang, apa sih yang dibisikkan Pak Prabowo itu kan cuma video sama, nggak pernah tahu itu. Kalau boleh dibocorin, nggak usah bocor halus, Mas, ini kan udah selesai. Dan mudah-mudahan tidak ada kata-kata rahasia atau sesuatu yang tidak perlu didengar publik. Digoncang itu, dan Mas Anies sendiri
Itu goncangan itu kalau kami lihat Mas, ini bukan menggoncang biasa loh Mas. Ini goncangan Masa gitu ya? Iya Mas. Makanya itu agak menarik. Goncangannya keras banget. Jadi ada dua di situ Mas. Apa yang dibisikkan atau dikemukakan Pak Prabowo dan apa juga Mas Anies merasa bagaimana itu goncangan. Kami yang lihat ini bukan serius sekedar ini ya. Mungkin perjumpaan yang memang waktunya begitu pas, situasinya begitu ada di publik itu. Kan barangkali juga begini, suasananya di saat itu adalah suasana selesainya sebuah fase. Kan dulu ada penetapan calon, ada kita semua hadir, lalu penetapan hasil. Kan itu. Nah, kami memilih untuk hadir pada saat penetapan hasil. Dan ketika kami datang, itu banyak yang mengira kami tidak akan datang. Justru Mas Ganjar ya datang ya sama Pak Mahfud ya? Kami datang. Nah, kami merasa ya kami memang perlu hadir. Kira-kira ada undangan KPU ataupun tidak ada undangan KPU. Kalau itu ada waktu penetapan, maka kami bersiap untuk datang. Walaupun undangannya datangnya sejam sebelumnya. Oh, itu faktanya undangannya datangnya sebelum? Undangannya baru datang itu jam 9:30 malam. Oh. Padahal acaranya besoknya jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Memang ya, tapi kan kita tahu. Udah diniatkan dari awal gitu. Iya, itu kan formalitasnya aja kita udah dengar. Jadi kita bersiap untuk datang karena kami ingin menghargai proses. Nah, mungkin juga beliau mungkin juga membayangkan bahwa mungkin akan hadir sendirian. Oh, oke. Baik. Dan ternyata datang, dan memang betul ketika datang beliau berdua tuh menyampaikan terima kasih karena hadir di dalam acara ini, baik Pak Gibran maupun Pak Prabowo. Jadi waktu diguncang-guncang apa yang Pak Prabowo? Kita ngeliat terus. Nanti aja yang itu. Jadi belum bisa baca halus. Tapi paling tidak inilah yang masih menyemangati, memberi soundnya positif gitu. Oh iya, jadi begini, kami ingin agar proses bernegara ini dijaga marwahnya. Itu poinnya situ ya. Saya ini sedang menjalani proses bernegara, dan pilpres itu di dalam proses politik adalah proses pemilihan yang tidak ada yang lebih tinggi lagi dari itu. Bila tidak dijaga adabnya, etikanya, kehormatannya, nah bagaimana kita berharap urusan lain bisa dijaga? Karena itu saya sampaikan, datang ini bukan soal perasaan, bukan soal bagaimana kita menerima atau tidak menerima, setuju atau tidak setuju dengan keputusan. Tapi bagaimana kita menunjukkan bahwa apapun keputusannya, kita berada di situ. Apapun keputusannya, kita hormati keputusannya. Apalagi yang di sana itu kan penetapan hasil berdasarkan keputusan MK. Tidak ada mahkamah lebih tinggi daripada MK di Republik ini. Taat. Nah, ini yang harus bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Ketika kita menjalani proses bernegara, jaga marwah itu. Jangan dirusak. Bahwa kita punya perasaan tidak suka, punya perasaan kecewa, punya perasaan apa, atau punya perasaan suka, atau punya perasaan bahagia, itu adalah urusan di dalam perasaan kita. Yang negara perhatikan dan yang publik perhatikan itu perilaku, bukan perasaan. Dan dari mana kita juga tahu perasaan? Saya, Mas, begitu diguncang tuh saya udah kaget tuh, guncangannya keras banget gitu ya. Nah, kekagetan saya bertambah, Mas, ketika Pak Prabowo membuat speech itu, Mas. Mas Anies, saya tahu Anda tersenyum, tapi senyumnya pasti apa? Istilahnya saya lupa tuh, karena saya pernah merasakan dalam posisi itu. Jadi, tapi itulah cara Pak Prabowo berkomunikasi. Cuman Mas Anies mendengar itu kayak gimana ya? Nah, justru saya katakan dari awal, apapun perasaan yang dinilai adalah
tindakan. Oke. Apapun perasaan. Karena kita juga tidak tahu perasaan yang sesungguhnya, Mas. Mas, dari mana saya tahu perasaannya Mas Bebe? Nggak tahu, Mas. Nggak tahu. Dan saya juga nggak tahu niatnya Mas Bebe. Iya. Saya juga tidak tahu pikiran Mas Bebe. Yang saya bisa nilai adalah tindakan. Tindakan. Karena itu saya jarang sekali mengatakan saya mengetahui perasaan seseorang. Tindakan dan ucapan. Saya tahu tindakan Anda. Tindakan itu adalah yang digerakkan atau yang dilisankan. Itu tindakannya. Nah, jadi dan saya ingin agar dalam bernegara itu tindakannya benar gitu. Itu kita jaga. Anies tidak hanya menjaga kehormatan tapi juga melakukan tindakan itu sesuai. Nah, yang saya baru tahu kemudian ternyata kami adalah pertama kali yang tidak ditetapkan itu ikut menghadiri. Itu kami baru tahu. Ada undangan juga kan sebenarnya. Iya, jadi kami baru tahu juga saat itu. Sesudah itu kan jadi pembicaraan. Rupanya kita ini pertama kali, selama ini nggak pernah datang. 2019, 2014, 2009, 2004. Nah, baru saya ingin memberi tafsir, Mas. Jadi selama Pak Prabowo 4 kali mengikuti Pilpres, 4 kali, Mas. Ini kan keempat kan sekarang kan. Sekali jadi wakil presiden. 3. Iya, 3 kan sampai sekarang jadi 4. Oh iya ya. Iya kan? 3 sebelumnya beliau mungkin nggak pernah datang, jadi surprise begitu Mas Anies datang. Ya. Saya merasa memang bangsa kita harus lebih meningkat di dalam mematangkan diri dalam proses demokrasi. Oke. Dan itu harus dimulai dari pelaku-pelaku utamanya menunjukkan kematangan dalam berdemokrasi. Kalau pelaku-pelaku utamanya tidak menunjukkan kematangan, ya jangan harap pelaku-pelaku yang lain melakukannya. Teman-teman, saya akan mengulik apa kualitas demokrasi yang ditingkatkan dalam kompetisi kemarin. Karena ada banyak hal penting yang perlu digarisbawahi, dan ini pembelajaran yang sangat dahsyat sekali untuk bangsa kita. Tapi sebelum itu saya mau tanya lagi nih, Mas. Banyak pertanyaan di publik. Mas Anies levelnya sudah kompetisi di Pilpres. November 27 akan ada pilkada. Mas Anies selama ini selalu mengatakan, beri saya kesempatan untuk jeda memikirkan itu. Nah, pasti Mas Anies punya pandangan, ya, apakah mau maju lagi di pilkada, dan seolah-olah kompetisi dan posisi itu sesuatu yang sama. Padahal itu kan harusnya ada perbedaan-perbedaan. Walaupun belum dijawab secara langsung, tapi Mas Anies mungkin bisa menjelaskannya. Apa kira-kira yang nanti akan diambil dengan memberi contoh-contoh yang relevan? Begini, Pilpres adalah sebuah kompetisi. Oke. Dalam kompetisi itu ada yang menjadi calon. Oke. Lalu ada yang ditetapkan sebagai penerima mandat dari konstitusi. Nah, ini bukan posisi. Kenapa? Karena setelah selesai kompetisi, ya semua kembali ke posisinya masing-masing. Apapun posisi sebelumnya. Dan karena kompetisi Pilpres itu bila dianalogikan sebagai sebuah level, maka itu level yang dalam sebuah negara tidak ada yang lebih tinggi lagi. Kalau disebut kompetisi itu nggak ada yang lebih tinggi lagi. Nah, pertanyaannya, apakah yang dikerjakan sesudah itu harus diartikan sebagai lebih rendah? Oke. Sebelumnya juga lebih rendah. Sebelumnya ada yang gubernur, ada yang menteri, ya kan? Iya. Kemudian ikut kompetisi, diasumsikan naik. Setelah kompetisinya selesai, apapun yang dikerjakan, diasumsikan turun. Jadi sekarang nih, kalau Pak Prabowo, sekarang beliau adalah calon presiden. Setelah jadi calon presiden, lalu hasilnya ditetapkan kemarin, beliau ditetapkan sesuai konstitusi sebagai presiden terpilih. Lalu sesudah itu jadi menteri, turun nggak tuh? Oke. Turun nggak?
Apakah karena calonkan Dia presiden kembali terpilih, kepada posisi kemudian sebenarnya. di luar saja udah nunggu aja, kan kembali lagi ke posisi semula, bukan? Oke. Nah, jadi menurut saya kita harus hati-hati. Kalau nggak nanti ada seseorang yang ikut kompetisi, habis itu nggak bisa punya posisi. Kenapa? Karena segalanya serba dianggap lebih rendah. Kalau pakai bahasa Jadi saya sederhana gini. Oke. Kalau ada seperti pemain sepak bola Mbappe, dia ikut kompetisi Piala Dunia. Tidak ada pertandingan sepak bola lebih tinggi daripada Piala Dunia. Oke. Kompetisinya ya. Kompetisi Piala Dunia. Dan setelah kompetisi Piala Dunia selesai, kemudian Mbappe selesai. Apakah kemudian Mbappe nggak boleh ikut Piala Eropa? Oh, Piala Eropa lebih rendah. Piala Eropa itu kan levelnya level Eropa. Dia kan sudah level dunia. Sudah sampai final Piala Dunia. Walaupun yang menang adalah Argentina. Bukan Prancis. Tapi apa kemudian dia sebagai pemain nggak boleh atau dianggap turun kelas kalau ikut di dalam kompetisi liga? Ini saya sampaikan bahwa apapun yang dikerjakan pasca Pilpres, apakah kembali menjadi dosen, apakah kembali ke gubernur, apakah ikut di pemerintahan, apakah tugas di luar negeri, apakah tugas dimanapun, semua opsi yang ada adalah kalau dikatakan pasti lebih rendah daripada Pilpres. Nah, jadi menurut saya tidak tepat kalau kita menggunakan perspektif turun atau naik. Iya, bukan posisi ya. Bukan, itu ini kompetisi selesai. Jadi kalau sepak bola begini, Mbappe itu disebut posisinya tetap atau turun. Itu gini, dia tetap di lapangan atau turun jadi pemain cadangan. Nah, itu baru dia turun. Itu posisinya baru turun di situ. Dia nggak pernah dimainin, nah itu baru turun. Tapi kalau dia masih berada di lapangan ya berarti dia memang kompetisinya selesai, dia kemudian ikut kompetisi yang lain. Tidak dicadangkan, apalagi diputus kontraknya aja. Barangkali gitu. Mas, ada pendapat yang mengatakan gini, Mas Anies waktu di Gubernur Jakarta berhasil memenangkan 2,3 juta suara voters konstituen dengan posisi 58%, 58% Mas 2017. Hari ini Mas Anies melipat gandakan itu menjadi 40 juta. 41 juta bahkan, hampir 40 juta, 9 gitu. Dan itu kelipatan yang luar biasa. 20 kali, Mas. Kelipatan yang luar biasa. Dalam posisi seperti itu, Mas Anies itu levelnya sudah menjadi endorser. Karena nanti Mas Anies, ini argumen lain yang saya ini ya untuk melengkapi ya, tadi Mas Anies. Karena Mas Anies itu sekarang levelnya, kalau nanti kita itu ada sekitar 500-an lebih pemilihan kepala daerah, Mas Anies itu bisa menjadi endorsers bagi 38 gubernur lain dan bahkan lebih dari 400-an. Kalau kemudian Mas Anies jadi pemain di satu ini, pemain itu, maka kemudian apa ini tidak mengurangi peran strategis? Saya sampaikan begini. Sekarang ini sedang jeda. Betul, ada undangan untuk meneruskan tugas di Jakarta. Hanya saya sampaikan ini masih jeda. Saya coba untuk menakar konsultasi dengan senior, konsultasi dengan berbagai pihak, dan keluarga juga tentu sebelum memutuskan. Tapi undangan itu ada dan belum diputuskan. Jadi saya selalu siap untuk terlibat di dalam kegiatan masyarakat, termasuk bila ada orang-orang baik yang bisa menjadi pemimpin. Jadi saya bahkan saya udah 10 tahun lebih itu menggaungkan pesan untuk jangan sungkan-sungkan untuk membantu orang tak bermasalah yang memilih masuk politik. Kalau bicara kriteria baik itu kadang-kadang repot kita definisinya apa. Jadi saya pakai istilah tak bermasalah. Orang tak bermasalah, dicari ada nggak masalah? Masalah KPK ada nggak? Masalah pidana ada nggak? Masalah kan nggak ada. Kalau nggak ada ya sudah gitu. Tapi kalau kita tanya berintegritas, mencari 100% integritas, nggak ada orang sempurna. Saya punya masalah hukum tidak. Punya masalah etika nggak ada. Itu tak bermasalah. Walaupun dalam frasa itu ada lagi yang dipermasalahkan. Nah itu lagi. Jadi kalau ada orang baik
mau bersedia untuk masuk wilayah politik, menurut saya patut didukung. Yes. Artinya posisi endorsers itu tetap terbuka. Bukan terbuka dan jangankan sekarang, dulu aja saya jadi endorser. Ada beberapa orang baik yang memilih jadi wali kota, saya ikut bantu, mendukung. Ada orang-orang baik yang memilih menjadi caleg, saya ikut mendukung. Karena menurut saya, bagaimana politik kita bisa lebih baik bila orang-orang baik justru dihambat masuk politik. Kita ini kadang-kadang unik, Mas. Kalau ada orang bermasalah masuk politik, tidak bermasalahkan. Tapi kalau ada orang bermasalah masuk politik, malah dia tidak dipermasalahkan. Yang bermasalah tak dipermasalahkan. Yang tak bermasalah malah dipermasalahkan. Nah, terus kapan politik kita lebih baik? Misalnya ini contoh, kalau ada seorang dosen, ada seorang tokoh masyarakat, ada seorang aktivis NGO yang sudah menunjukkan kiprahnya di masyarakat, lalu dia bersedia jadi caleg, itu sering lingkungan kanan kirinya, "Yuk ngapain mau jadi caleg? Cari masalah. Yuk ngapain?" Nah terus siapa yang harus jadi caleg? Kalau bukan orang-orang yang baik-baik ini. Terus yuk kan nggak punya uang, nanti di sana pakai uang segala macam. Ya menurut saya justru caranya adalah dengan orang baik yang tidak punya modal, yuk dibantuin. Bagaimana orang-orang baik ini bisa berhasil? Kalau kita semua, gini, kita ingin politik kita lebih baik. Kalau ada orang baik, belum tentu punya modal. Terus kita nggak mau bantuin. Gimana caranya kita mengkoreksi ini semua? Betul. Ya ayo kita bantuin. Orang-orang baik sering tumbang, bukan karena banyaknya orang yang tidak baik. Tapi karena orang-orang baik lainnya memilih diam dan mendiamkan. Pernyataan ini sekaligus satu undangan siapapun orang baik yang akan berkompetisi di 2024 27 November nanti, Mas Anies bersedia menjadi endorsernya. Bantu orang baik. Mas, saya mau pindah topik. Dalam sejarah di Mahkamah Konstitusi belum pernah ada prinsipal itu hadir dalam persidangan, baik di pembacaan permohonan maupun di putusan. Belum pernah ada dalam sejarah. Itu sejak Pilpres 2004, Mas. Belum pernah ada. Mas Anies hadir di dalam pembacaan dan bahkan ikut membacakan sebagai pembuka persidangan itu. Pertanyaan saya 3, Mas. Bagian yang pertama yang saya tanya, apa kesan paling menarik yang ditangkap oleh Mas Anies di dalam proses di Mahkamah Konstitusi, terutama yang dihadiri oleh Mas Anies? Ini adalah majelis yang marwahnya terjaga, tinggi. Jadi ketika hadir di sana, saya merasakan bahwa ini adalah sebuah mahkamah terhormat. Tata aturannya terjaga dengan baik. Memang ada batasan waktu. Durasinya 14 hari. Ketika bicara juga dihitungnya menit. Tapi ya itulah aturan mainnya. Itu kan berlaku buat semua. Karena berlaku buat semua ya nggak masalah. Nah, jadi saya merasakan itu. Lalu kenapa saya memilih datang? Dari awal saya sudah sampaikan bahwa saya memilih untuk hadir dan membawa pesan tentang bagaimana Republik ini harus lebih baik ke depan. Bagaimana bernegara itu lebih terhormat dan bagaimana berdemokrasi itu lebih matang. Dan itu bukan dengan kita bersembunyi, tapi dengan kita hadir. Ketika kampanye, saya datang kepada semua, ditanya apa saja silahkan. Kenapa? Karena nanti ketika di pemerintahan tidak bisa memilih, oh ini masalah yang saya tidak punya minat, saya nggak mau jawab. Ini bukan tema kampanye saya. Ini bukan sesuatu yang saya nggak bisa. Semua urusan kita harus siap.
Dan harus siap itu artinya harus mau untuk mendengar dan harus merespon. Bukan berarti kita tahu semua urusan, mana mungkin kita tahu semua urusan. Tapi terbuka. Jadi dalam masa kampanye saya milih untuk terbuka, saya milih untuk terlibat. Ketika kemudian memasuki proses MK juga begitu. Ada 8 orang hakim yang berhak untuk menetapkan dan punya kewajiban untuk menetapkan. Jadi saya pilih untuk hadir dan saya sampaikan kepada hakim itu, mengapa kami hadir di majelis ini dan apa konsekuensi dari keputusan majelis hakim ini. Karena itu saya merasa punya kewajiban moral untuk menyampaikan. Yang kedua, ini 40 juta orang yang menitipkan amanat itu, itu menitipkan kepada Anies Muhaimin. Dan ketika kemudian terjadi yang kita sebut sebagai penyimpangan-penyimpangan yang kemudian kita laporkan kepada MK, kami sedang membawa aspirasi perubahan dari 40 juta orang lebih yang kemarin memilih. Aspirasi perubahan dari rakyat Indonesia. Karena itu saya harus datang langsung supaya semua orang yang menitipkan perubahan itu tahu, melihat langsung bahwa Anies tidak mendelegasikan, tapi Anies membawa langsung ke Mahkamah Konstitusi, menyampaikan kepada majelis hakim. Dan ini tanggung jawab moral saya kepada orang-orang ikhlas, orang-orang tulus yang bekerja tanpa terlihat di seluruh wilayah Indonesia. Ketika saya hadir, saya bisa menengok ke mereka dan mengatakan, amanat yang dititipkan saya emban dan saya perjuangkan sekeras-kerasnya. Saya perjuangkan setuntas-tuntasnya. Saya perjuangkan sehormat-hormatnya. Dan saya perjuangkan semulia-mulianya. Itu saya bisa mengatakan itu. Tapi Mas Anies ngerti nggak? Apa tuh? Kami tim lawyer tuh agak ini Mas, tergagap tuh ya. Kan kami siapkan 10 yang mau membaca tuh. Iya, betul. Terus tiba-tiba hakim mengatakan hanya 2 yang membacakan. Mas, saya pada saat itu semua mata teman-teman ke saya, Mas. Kan saya tuh bagian nomor 7 kalau nggak salah membaca. Jadi saya konsentrasi di bagian saya. Begitu Mas Ari Ides itu, Mas Ari membacakan bagian pertamanya. Ya. Terus kita gugup tuh Mas Anies. Mas Anies nggak ngelihat ketegangan. Ya. Ketika hakim bilang begitu, ketua tim nih Mas Ari samping saya kan langsung kita ngobrol gimana ini. Ya udah kalau gitu. Ari dengan PW, dengan ada pilihan lain. Semua mata seperti itu. Jadi saya bilang, waduh ini kacau nih. Berarti apalagi bulan puasa tuh Mas. Ya, walaupun puasa. Akhirnya hakim ini. Nah ada lagi Mas yang kedua nih Mas, yang menurut saya mungkin Mas Anies bisa menginikannya, mengemukakan dalam bahasa Mas. Saya merasa kita tidak sedang memperjuangkan hukum saja di Mahkamah Konstitusi. Kami dari tim itu mengubah Mahkamah Konstitusi menjadi constitutional stage, Mas. Dengan membawa segala informasi berupa apa ya? Bukti-bukti terjadinya pelanggaran dan betul kan terhadap azas dan prinsip penyelenggaraan pemilu itu. Mas, kalau Mas Bebe ingat, saya ketarik garis ke belakang sedikit. Ya, oke. Ketika dibentuk tim hukum, ketuanya Mas Ari, kemudian banyak teman-teman muda-muda di situ. Teman-teman muda itu namanya juga muda, tentu belum dikenal, tapi kerjanya luar biasa, dan mereka bekerja dalam senyap, yang nggak kelihatan di luar. Lain kalau jurkam itu pekerjaannya kelihatan. Ya, memang harus bicara di mana-mana. Ini nggak kelihatan. Dan Mas Bebe ingat kan, saya itu terus-menerus ikut di dalam pertemuan belakang layar, persiapan menuju MK. Kan tidak kemudian kita ini nonton dari jauh, ikut terus pertemuan-pertemuan itu. Dan saya ingat ketika pembicaraan itu, salah satunya yang Mas Bebe tadi bilang, nanti MK besok akan menjadi mahkamah kalkulator, atau ini kita akan menempatkan sebagai sebuah tempat di mana kita menyelamatkan konstitusi. Itu kan perdebatan di dalam. Dan kita bilang itu. Lalu ada cerita nih,
apa mau diterima atau tidak sama MK. Bahwa kita nggak bicara tentang angka saja. Karena kita kan mau menunjukkan bahwa terjadi problematika itu sebelum di TPS. Proses dan tahapan itu mempengaruhi hasil ya. Persis. Nah, hasilnya yang biasanya menjadi fokus. Sementara kita mau bicara proses. Nah, saya salut dengan teman-teman semua ini, tim hukum. Karena kemudian berhasil menerjemahkan itu menjadi dalil-dalil, menjadi bukti, saksi ahli dan saksi lapangan yang bisa membawa proses ini atau argumen ini untuk fokus kepada proses dan diterima oleh MK. Saya begitu hakim mengatakan akan mengundang para menteri. Pada saat itulah saya menyimpulkan bahwa hakim menolak pandangan MK hanya ngurusin hasil. Karena tidak ada satupun dari menteri-menteri itu yang ada urusannya dengan sengketa hasil. Semua menteri-menteri itu dipanggil karena urusan proses, bukan urusan hasil. Kalau urusan hasil pasti tidak panggil menteri. Nah, dengan begitu MK sudah mengeliminasi yang selama ini dianggap sebagai skopnya MK hanya menangani hasil yang orang bilang mahkamah kalkulator. Dan MK di dalam putusannya memang menegaskan sekali lagi sampai di pemeriksaan ahli itu, Mas, karena argumennya itu mahkamah kalkulator dari pihak sebelah, maka ahli yang didatangkan juga itu. Dan pertanyaan-pertanyaan hakim terhadap ahli itu di dalam prosesnya itu malah, kamu baca nggak putusan 2019 di halaman sekian menyatakan segini, itu soal hasil, soal angka, soal proses. Jadi ada proses pendidikan konstitusionalitas di dalam proses itu sendiri. Itu yang menarik tuh. Lalu bicara ini, Mas, saya melihat dari awal audiens kita itu dua. Satu adalah para hakim di Mahkamah Konstitusi. Yang kedua adalah rakyat Indonesia yang menonton. Karena ini disiarkan secara transparan. Apa yang disaksikan di persidangan itu disaksikan juga oleh seluruh rakyat Indonesia. Nggak bisa tipu-tipu, nggak bisa tutup-tutup. Sehingga kami, Mas, yang lawyer juga merasa ini bukan sekedar surat kuasa dari Anies Baswedan Mohaimin, representasi dari seluruh rakyat Indonesia. Makanya saya sampaikan kepada majelis hakim yang kemarin saya sampaikan itu, bahwa Indonesia di persimpangan jalan. Nah, dan dari 5 kali sengketa hasil pemilu pilpres, baru sekarang ada dissenting opinion. Saya bukan ahli hukum dan fakultas saya juga bukan fakultas hukum, tapi saya melihat bahwa apa yang disampaikan di depan majelis hakim itu adalah hal yang diakui. Bahkan di dalam keputusan pun, hakim menyebutkan rekomendasi perbaikan. Rekomendasi perbaikan artinya apa? Artinya memang ada masalah, tapi ada catatan, buktinya kurang. Kan kira-kira begitu. Sehingga tidak bisa dijadikan sebagai alasan. Tapi bahwa ada masalah itu diakui. Buktinya apa? Buktinya mereka minta ada rekomendasi. Jadi sesudah MK selesai, saya sampaikan bahwa kita hormati keputusannya. Tapi juga saya berharap pemerintah dan DPR menghormati putusan MK dengan melakukan koreksi sebagaimana diminta oleh para hakim Mahkamah Konstitusi. Jadi kita bisa setuju atau tidak setuju kepada keputusan, tapi kita wajib hormat pada keputusan dan wajib taat pada putusan.
Lalu kita juga minta kepada semua pihak melaksanakan putusan itu. Bukan hanya soal keputusan tentang siapa yang ditetapkan oleh proses pilpres, tapi koreksi-koreksi yang dikatakan oleh hakim itu. Karena tujuan dari kita membawa ke MK, saya katakan dari awal, salah satunya adalah untuk meningkatkan mutu pilpres kita, mutu pemilu kita, sehingga problem yang kemarin ditemukan tidak berulang. Tapi kalau itu tidak kita lakukan, nggak bisa. Nah, kita bersyukur kemarin ada keputusannya pun menyebutkan rekomendasi perbaikan, dissenting opinion tegas-tegas menunjukkan ada masalah. Kalau mau nyimpulin dissentingnya Mas dan seluruh itu ada beberapa hal yang menarik Mas Anies. Bagian pertama ini, salah satu hakim dari 8 orang hakim itu menyatakan seluruh dalil yang diajukan oleh pemohon satu itu terbukti. Profesor Arief menyatakan kayak begitu. Dua hakim, Profesor Saldi dan Profesor Eni, itu menyatakan bahwa penggunaan bansos yang dipersonalisasi dan dipolitisasi itu berpengaruh kepada hasil pemilihan dan kemudian ada mobilisasi aparat. Itu juga terbukti. Nah, yang jarang disebut, Mas Anies, saya mau kutip aja nih. Saya sebut kalau mau baca putusannya halamannya juga. Halaman 917 dan 918, Mahkamah menyatakan gini, Mas. Ini yang jarang kali disebut, tapi ini sangat substantif nih. Mutlak diperlukan kerelaan presiden, petahana, untuk menahan garis miring membatasi diri dari penampilan di muka umum yang dapat diasosiasikan dipersepsikan oleh masyarakat sebagai dukungan bagi salah satu kandidat atau pasangan calon dalam pemilu. Kesediaan atau kerelaan presiden demikian itu serta kerelaan para petahana di level masing-masing menghadapi situasi, kemiripan situasi dengan kondisi pemilu presiden dan wakil presiden 2024. Jadi sebenarnya dalam tafsir saya, Mas Anies, ada pelanggaran terhadap azas dan prinsip. Tapi itu wilayah etik oleh MK dimasukin. Dan MK tidak masuk di wilayah itu. Padahal menurut kami justru MK harus masuk di situ. Nah, ini perbedaannya, catatannya kalau paling tidak. Tapi catatan pentingnya itu adalah Mahkamah dengan sangat jelas memetakan bahwa seorang presiden petahana harus punya kerelaan dan keikhlasan untuk menata dirinya untuk tidak terlibat yang bisa diasosiasikan itu. Itu yang paling menarik dari putusan MK itu. Yang kedua, Mas Anies, permohonan ini diapresiasi karena dalam pengalaman saya ini juga pertama kali menggunakan evidence yang berbasis pada riset, Mas. Dan itu dikutip juga oleh MK. Tapi MK larinya gini, Mas. Evidence research ini menjadi bukti pendukung dari alat bukti utama. Kalau menurut kami ini justru alat bukti utama. Karena dia bisa mengkonfirmasi alat bukti yang lain dan menguatkan. Ada putusan MK, Mas Anies, yang menyatakan gini, seorang saksi yang tidak melihat dan tidak mendengar secara langsung atau bisa disebut sebagai saksi kalau kesaksiannya itu berkesesuaian dengan keterangan saksi lainnya yang melihat. Jadi itu menurut saya level Mahkamah Konstitusi itu menjadi menarik karena di situ. Mas Anies punya catatan lain nggak soal Mahkamah Konstitusi yang menurut Mas Anies itu harus dikasih reward Mahkamah Konstitusinya yang dalam catatan Mas Anies? Menurut saya ketika mereka memberikan rekomendasi dalam setiap putusannya itu adalah pengakuan ada masalah. Dan itu diungkapkan oleh salah satu hakim dissenting opinion, Prof. Saldi Isra, ketika mengatakan bahwa seharusnya menurut Prof. Saldi, para hakim ini menggunakan keadilan substansial. Perdebatan bukan keadilan prosedural. Betul, setuju ya. Karena menurut dia, kalau pakai keadilan prosedural, kita ini punya kendala waktu.
Bagaimana bisa menghadirkan seluruh bukti sehingga sampai kepada kesimpulan beyond reasonable doubt. Ketika waktunya dibatasi. Apa sih dibatasinya? Ini kita menyaksikan batasnya 14 hari kan? Satu waktu. Waktu aja udah. Waktu. Yang kedua, karena waktu, maka jumlah saksi kemarin dibatasi. 18. Ya. 19, Mas. 19. Iya, 19. Kemudian yang kedua, ketika saksi bicara 20 menit. Kan? Karena dibatasi 14 hari kan tidak mungkin. Ya. Sehingga untuk urusan Pilpres, sama durasinya dengan urusan pilkada kabupaten yang sebutlah penduduknya 2 juta. Kemudian jumlah TPS-nya sebutlah berapa? Yang satu 820 ribuan. Yang satu TPS-nya 900 ribu. Nah, kita melihat apa yang disampaikan Prof. Saldi itu, maka bahwa kita harus menggunakan pendekatan substansial, keadilan substansial. Bukan keadilan, karena menggunakan prosedural ini kita nggak akan pernah bisa. Bahkan Prof. Saldi mengatakan bila menggunakan pendekatan prosedural, maka semua pemilu di era Orde Baru itu adalah pemilu yang tidak ada masalah. Kalau pakai pendekatan yang dilakukan oleh MK lewat pendekatan keadilan prosedural tadi. Sementara kalau pakai substansial ada masalah di situ. Nah, ini menurut saya tercermin juga dalam putusan di setiap item-item di mana gugatan itu dinyatakan ditolak demi hukum atau ditolak demi hukum ya, atau demi hukum ya. Ditolak demi hukum, tapi di dalam itu ada argumen untuk dilakukan koreksi. Nah, itu menurut saya artinya itu satu. Itu yang kedua, dissenting opinion tadi. Nah, saya Mas tidak pernah mengungkapkan soal item-item penyimpangan sampai MK selesai. Saya selalu bilang ada penyimpangan pra pencoblosan. Kenapa? Jangan sampai yang saya ungkapkan itu adalah subjektivitas saya. Tapi setelah itu diajukan ke MK dan hakim-hakim MK mengutip itu dalam putusannya, maka majelis tertinggi di Republik ini sudah mengakui itu sebagai penyimpangan-penyimpangan yang sekarang saya bisa katakan untuk dikoreksi. Bukan untuk dipermasalahkan lagi, udah lewat itu. Konfirmasi dan memvalidasi putusan jadi MK itu. Ketika mengatakan bantuan sosial, kemudian pengerahan aparatur negara, ini bukan subjektif. Ini sudah diassess oleh MK. Dan MK sudah mengatakan bahwa harus ada rekomendasi untuk perbaikan. Tapi dia mengatakan untuk peristiwa kemarin kurang bukti untuk menjadi dasar bagi gugatan kita. Tapi bahwa itu kejadian, MK sudah mengakui. Nah, ini yang harus jadi pesan bagi kita. Jangan lagi ini berulang. Baik. Mas Anies, saya merasa, saya ngiri sama Mas Anies. Ngiri dalam pengertian gini, ada pengalaman yang cukup unik dan utuh. Ketika pilpres sebelumnya dan sebelum menjadi calon presiden, Mas Anies terlibat menjadi orang yang bertanya kepada presiden. Apa istilahnya itu ya? Moderator debat. Bahkan kemudian dalam pengalaman sebagai gubernur, Mas Anies menempati satu posisi yang unik. Di Jakarta itu pusat gerakan perlawanan yang tidak mau atau tidak mengakui hasil pemilu 2019. Jadi betul. Dan itu banyak orang yang kemudian terlibat dan ada korban begitu banyak. Tapi sebagian teman-teman yang sekarang ini melihat Mas Anies begitu, wah ini mestinya harus ada pernyataan menerima tidak menerima. Tapi Mas Anies dengan gayanya dan narasinya itu agak beda. Betul. Mungkin ada pengalaman sesuatu yang dijadikan dasar itu ya. Allah takdirkan Mas saya ini diberikan kesempatan untuk menjalani peran yang bergonta-ganti. Saya pernah berada di dalam peran mengamati mereka yang berada di dalam konstelasi politik. Kemudian
saya pernah ditakdirkan untuk menjadi moderator debat pertama yang diselenggarakan KPU. Sebelumnya belum pernah ada debat. Itu tahun berapa ya Mas? 2009. 2009 ya. Jadi Berarti pemilihan presiden kedua ya. Betul. Oke. KPU pertama kali bikin debat itu 2009. Oke. Dan saya menjadi moderator pertama debat Pilpres. Lalu saya juga berada di Gubernur Jakarta yang ngurusi ibu kota di saat hasil Pilpres 2019 itu digugat dan terjadi keramaian luar biasa. Jadi gini, ketika hasil quick count keluar tanggal 14 Februari, lalu ketika KPU mengumumkan hasil full count 20 Maret, saat itu saya sampaikan kepada diri saya sendiri dan saya ungkapkan di dalam statement saya pada tanggal 20 bahwa saya memilih untuk tidak melakukan agitasi, menggerakkan orang untuk mari kita berbondong-bondong untuk melawan ini semua. Ini adalah sebuah peristiwa ketidakadilan mengharuskan kita melawan secara total jiwa raga. Kenapa? Satu, saya melihat bahwa kami akan bawa ini ke MK. Ini adalah majelis terhormat yang kita bawa pakai adab. Di sana itu memenangkannya satu, dalil yang kuat, fakta-fakta yang teruji, kemudian saksi yang cukup. Dan ini dilakukannya apa? Sejak setahun yang lalu kita udah bikin tim hukum. Bukan tim hukum dibuat ketika habis KPU ada. Setahun yang lalu kita udah bikin tim hukum. Bulan Mei tahun lalu. Februari sebetulnya. Jadi proses untuk mengantisipasi udah dikerjakan. Kemudian tentu ada tekanan politik. Berbondong-bondong kita ke sana. Mari kita berbondong-bondong ke sana. Tapi saya punya pengalaman di 2019. Ketika saya mimpin di Jakarta, saya ini ngelola kota yang banyak orang-orang kena luka tembak. Saya datang ke rumah sakit. Di 2019 itu? 2019. Saya datang ke kamar operasi, karena saya sebagai gubernur di rumah sakit yang saya kelola, DKI kelola. Itu pun pasca putusan MK ya? Putusan semasa itulah. KPU ya? Saya lupa persis urutannya. Tapi krisis hasil. Yang rakyat terlibat. Dan apa yang terjadi? Saya lihat tubuh-tubuh yang kena, udah meninggal, anak-anak, ada bekas mesiu, ada bekasnya, bahkan sisa pelurunya atau apapun lah di situ. Ada dalam, saya lihat di situ, saya ketemu orang tuanya, saya datangi rumahnya, dan satu tempat itu di sekitar Glodok, agak ke barat sedikit, saya lupa jembatan berapa di sana. Itu ketika saya tiba di tempat duka, ratusan pengemudi ojek itu sudah berada depan situ. Karena ayahnya adalah pengemudi ojek. Suasananya suasana orang marah, sedih, marah. Saya datang ketemu orang tuanya. Kemudian saya ikut angkat jenazahnya. Dan saya bicara di depan semuanya. Ini ada korban. Jangan kita tambah korban lagi. Ini ada korban hari ini. Kalau kita melakukan apa, nambah korban. Saya memilih hadir. Karena negara harus hadir dalam situasi krisis. Dan pada saat itu tidak ada pejabat manapun yang muncul di lapangan. Saya memilih hadir. Saya datang ke tiap rumah sakit. Saya datang ke tiap rumah yang kehilangan anggota keluarganya. Dan kita urus semua orang yang menjadi korban atas biaya DKI. Saya membuat peraturan gubernur. Saya buat peraturan gubernur bahwa kalau ada korban karena demonstrasi, karena konflik terkait dengan politik, maka Dinas Kesehatan
diberikan mandat untuk mengeluarkan biaya untuk membiayainya, walaupun dia KTP-nya bukan Jakarta. Kenapa? Ya karena kita di ibu kota, ya kita uruslah warga negara Indonesia yang jatuh sakit di sini. Terus bukan KTP Jakarta, memang dia rakyat kita kok, rakyat Indonesia. Apa urusannya? Dia celaka, dia luka, dia kita biayai. Itu ratusan. Yang meninggal, saya lupa jumlahnya. Ya, lebih dari 5 ya. Saya lupa jumlahnya. Saya datangi. Ya. Dan saya mendatangi satu keluarga, Mas, yang anaknya hilang berhari-hari. Dan kita memiliki jenazah yang tidak ketemu rumahnya berhari-hari. Saya masih ingat Mas namanya Mas Husein, Mas. Husein. Mas Husein. Tidak ada KTP, tidak ada. Kita nggak tahu nyarinya kemana. Sampai waktu itu perintahkan RT RW nyari siapa keluarga yang anaknya belum pulang. Akhirnya ketemu keluarga ini. Saya datang, Mas, bayangkan saya bertemu dengan ibunya, ayahnya, yang tidak pernah membayangkan mereka akan menguburkan anaknya. Tidak pernah membayangkan. Dan menguburkan anaknya kenapa? Karena konflik pilpres. Ratusan orang yang cedera, yang saya datangi rumah sakit itu, datang di berbagai wilayah. Kenapa? Konflik pilpres. Saya datang mengangkat jenazah karena konflik pilpres. 5 tahun kemudian Allah takdirkan saya menjadi calon. Dan ketika terjadi peristiwa ini, langsung saya bilang, ini kalau saya melakukan itu semua yang jadi korban rakyat kecil. Yang petinggi-petingginya nggak akan merasakan. Sayanya nggak akan merasakan tuh pelurunya, nggak akan merasakan gebukan, nggak akan merasakan tuh konflik-konfliknya tuh. Yang merasakan tuh pasukan, teman-teman kita yang di bawah, yang penuh dengan semangat. Karena itu jaga, tetap bersemangat, tetap menekan MK. Menekan MK untuk apa? Untuk adil. Menekan MK untuk apa? Untuk berani. Tapi ada batasnya. Jangan agitasi yang membuat ini menjadi konflik terbuka. Jadi saya bersyukur ini semua selesai, 0. Tidak ada penguburan karena konflik akibat keputusan hasil MK. Tidak ada penguburan karena putusan hasil KPU. Karena bagi saya setiap nyawa itu bernyawa. Setiap nyawa itu harus dilindungi. Dan jangan sampai jadikan korban. Ada masa perjuangan di mana jiwa raga kita dipertaruhkan. Tapi ini adalah sebuah perdebatan yang dibuat di dalam MK, majelis hakim dengan tim hukum dan dorongan dari publik untuk mengawasi, untuk minta adil. Tekanannya di situ. Tapi ada batasnya. Kalau tidak, seperti yang saya rasakan dulu, Mas. Dan pengalaman mengelola mereka-mereka ini semua, Mas, yang menjadi korban itu, saya merasakan betul. Mereka juga ujungnya tidak dapat perhatian yang cukup. Kehilangan anak itu tidak pernah bisa diganti dengan santunan sebesar apapun yang disampaikan dengan sesantun apapun. Nggak bisa. Bisa saya rasakan sekali. Nah, jadi Mas, ketika menghadapi ini, saya malah ingin menunjukkan bahwa di dalam berdemokrasi ada kompetisi, ada penyimpangan-penyimpangan. Itu tidak boleh kita lupakan. Tidak boleh. Itu harus dikoreksi. Bahkan kemarin ketika KPU bersidang penetapan hasil, saya memilih hadir. Sambil saya katakan, semua yang menjadi permasalahan harus dikoreksi. Tapi kita hormati hasilnya. Jangan sampai nggak dihormati hasilnya, Mas. Hormati, keputusan MK harus dihormati. Rusak tatanan bernegara kita. Nah, jadi pengalaman di posisi yang bergonta-ganti itu, Mas, membuat saya ketika pasca 20 Maret mengatakan kita jaga dengan kehormatan. Gerakan jalan terus, tapi jangan sampai ada korban jiwa. Jangan sampai ada korban jiwa. Wah, jadi pengalaman 2019 mengayakan kebatinan. Ya, bahkan Mas kalau ingat ya, saya waktu itu sebetulnya bertindak di awal saya berada di Tokyo. Sedang dalam pertemuan U20. U20 itu Urban 20. Saya adalah salah satu founding members dari U20. Jadi didirikan oleh beberapa, termasuk Jakarta. Nah, dalam pertemuan itu,
selama saya di Tokyo itu monitor seluruh Jakarta. Dan suasananya mulai menegang. Begitu mulai menegang, saya pamit sana pada semua bahwa saya harus pulang ke Jakarta karena kondisi di Jakarta situasinya tense. Gubernur Keiko itu bilang, Anda harus bicara di sini. Saya bilang, ya kalau boleh saya bicara sekarang. Tokyo ya, Gubernur Keiko. Karena you're here to speak, we're inviting you to speak. My apology, tapi we have to return dengan kondisi Jakarta seperti itu. Begitu saya mendarat, mungkin jam 4 pagi, jam 6 itu sudah langsung berkumpul dengan seluruh jajaran DKI. Kita lihat siapan action plan-nya. Nomor 1, selamatkan setiap nyawa. Pokoknya itu nomor 1, perintahnya. Siapapun, kapanpun, dan dari manapun. Dan sesudah itu kemudian saya langsung tuh keliling ke semua tempat, mendatangi satu-satu semua korban. Nah, itulah yang membuat saya lihat di dalam kompetisi Pilpres ini itu jaga ambang batasnya. Karena kalau ambang batas tidak dijaga, yang menjadi korban. Kenapa? Karena ini adalah sebuah kompetisi. Ada, Mas, masa di mana kita harus jiwa raga. Bukan nggak ada. Ketika ada sebuah penindasan yang berjalan secara sistemik dan tidak bisa dilawan kecuali dengan perlawanan fisik, kita hadapi lawan fisik. Tapi bukan ini. Jadi bukan berarti kemudian kita akan setiap kali ada tindakan itu kita nggak akan nggak ada batasnya, nggak ada. Ada respon yang profesional terhadap masalah itu menjadi bagian penting. Ada, nanti kalau enggak nanti, kalau gitu, kalau ada penindasan ada ini kita nggak usah ngelawan. Kenapa? Takut nanti ada korban. Jangan. Ada masa di mana itu harus dihadapi. Ketika penguasa menjalankan kekuasaan tanpa batas dan tidak bisa lagi kecuali dengan perlawanan, hadapi, lawan. Dan bila itu harus jiwa raga. Tapi bukan ini. Ini adalah sebuah kompetisi yang ada batasnya. Menarik. Mas, ini Mas Anies selesai Idul Fitri, selesai semuanya penetapan itu, berkunjung mengucapkan terima kasih pada konstituen yang betul-betul punya keikhlasan memenangkan Mas Anies. Salah satunya pergi ke Aceh, bertemu dengan konstituen. Takdirullahnya, qadarullahnya itu tiba-tiba harus bicara di masjid, walaupun itu tidak dalam rencana dan tidak ada sama sekali sesi itu. Tapi ada pernyataan yang menarik di situ, Mas. Mas ini membuat pernyataan sini. Amanah orang akan diperjuangkan dengan sekeras-kerasnya, sehormat-hormatnya, dan semulia-mulianya. Itu adalah janji seorang Anies Baswedan dan juga menyatakan bahwa saya tetap di jalur perubahan. Ada 41 juta, Mas. Apa bentuk konkret yang nanti kira-kira akan diambil? Kalau mungkin belum jelas ya bocor-bocor halusnya, Mas. Jadi gini, soal Aceh nih, saya cerita sedikit. Jadi kami memilih untuk kembali ke Aceh menyampaikan terima kasih atas dukungan yang sangat besar di masyarakat Aceh. 75% loh Mas Anies di sana. Ya, hampir 75%. Walaupun orang di sana bilang jemaah 90%, Pak. Bukan 75%. Pokoknya yang tercatat aja dah kita omongin. Yang nggak tercatat kita nggak tahu. Nah, kemudian di sana saya tiba hari Jumat, kan itu sholat Jumat dulu. Setelah itu kemudian ada pertemuan dengan tokoh masyarakat, malamnya dengan anak-anak muda, paginya juga dengan tokoh-tokoh masyarakat di Aceh. Nah, pada saat di Masjid Raya Baitur Rahman itu kami tidak dijadwalkan bicara. Jadi saya ikut sholat Jumat saja. Selesai sholat Jumat, kemudian kita mau jalan, jamaah itu mengerubuti, berebut foto, salaman. Nah, pada saat itulah kemudian mereka meminta mimbar, naik ke mimbar, minta Mas Anies naik ke mimbar. Nah, tapi saya tidak mungkin nyelonong masuk ke mimbar, bukan saya bukan pengurus di situ.
Jadi ketika orang minta mimbar, sambutan, pidato dan lain-lain, teriak-teriakan begitu. Lalu saya sampaikan kepada ketua takmirnya, silahkan Bapak yang putuskan. Terus beliau bilang, Pak Anies naik ke atas. Jangan, kalau itu Bapak naik, Bapak sampaikan, saya diundang naik, saya naik. Kalau saya tidak diundang, saya tidak mau. Saya tidak boleh naik ke atas mimbar atas inisiatif saya. Jamaah meminta, takmir mengundang, baru saya mau naik. Di hukum dibilang tuh nggak punya legal standing. Legal standing. Nggak punya, nggak bisa. Salah kalau saya sampai melakukan itu. Jadi kemudian saya lagi-lagi semua menghormati adabnya ini. Ya, gitu. ini soal adab. Betul. Saya ini musafir di sana. Jadi kemudian ketua takmirnya maju ke depan, ketua takmirnya mengundang saya untuk naik ke atas. Nah, disitulah kemudian jadi saya naik ke mimbar. Oke. Saya rasa rekamannya ada di situ. Jadi saya ingin menghargai itu tadi. Ini itu apa ya, kewibawaan mimbar ini harus dijaga. Yes. Kemudian saya sampaikan, nah, jadi Mas, sebetulnya ketika saya naik juga saya tidak punya persiapan apapun, Mas. Sampai frasa kata berani pun. Semua yang saya katakan itu Terima kasih atas keberanian. Semua yang saya katakan itu adalah spontan. Tapi kita tahu apa sih spontanitas itu? Spontanitas itu apa yang sudah ada dalam pikiran. Ya. Yang disebut sebagai sesuatu yang muncul spontan itu pasti sudah ada dalam pikiran. Jadi ketika kemudian saya mengungkapkan terima kasih atas kepercayaan dari orang-orang pemberani di Aceh, ya berarti sudah ada pikiran itu dalam pikiran saya tentang kenapa? Hakim MK sudah mengatakan, bukan saya yang mengatakan, Hakim MK mengatakan ada pengerahan aparat, ada imbalan sembako, kan ini tahan menghadapi itu semua. Itulah pemberani ya. Tahan. Dan kemudian kita tahu hasilnya. Lalu yang kedua, ketika saya mengatakan tadi, berjuang sekeras-kerasnya, berjuang sehormat-hormatnya, dan semulia-mulianya, itu juga spontanitas saya sampaikan di situ. Dan saya ingin menyampaikan penghormatan kepada semua, walaupun mimbarnya itu di Aceh. Tapi ini bukan hanya untuk rakyat Aceh, ini pada seluruh rakyat Indonesia. Baik yang memilih 01, 02, ataupun 03. Saya sampaikan kepada semua bahwa kami sudah berjuang dengan sekeras-kerasnya. Kami berjuang dengan sehormat-hormatnya. Kami berjuang dengan semulia-mulianya. Bahkan kalau nggak salah saya katakan, saya berjuang setuntas-tuntasnya. Sampai di ujung. Dan itu perjuangan kami. Nah, itu pada semua. Kami ingin menyampaikan bahwa saya bersyukur Allah takdirkan menjadi satu dari 6 orang di antara 275 juta penduduk Indonesia yang ditakdirkan untuk berada di dalam sebuah konsentrasi itu. Dan saya ingin menjaga marwah itu. Saya pribadi dan Gus Imin saya rasa sama. Itulah sebabnya proses ini selesai, kami datang, kami mengucapkan terima kasih. Dan apa yang terjadi? Di masyarakat di sana banyak sekali yang komentar. Ini baru pertama kali ada yang datang kembali dan bilang terima kasih. Betul, Mas Anies, betul. Jarang sekali secara resmi itu diniatkan secara khusus untuk dan kami lakukan itu. Saya ke Jawa Timur, di Surabaya kami sampaikan terima kasih. Terima kasih kepada yang memilih kami. Terima kasih yang memberikan kepercayaan pada kami. Saya ingin sampaikan kepada semua, ini ya, proses ini tuh proses bernegara, jaga kehormatannya, jaga marwahnya. Dan itulah kalau menurut perspektif kami kepemimpinan ketika bicara sebuah negara. Disitulah kita jaga. Nah, Aceh menjadi unik karena kemudian menjadi berita. Karena kita datang berdua. Sebelumnya saya datang ke Sumatera Barat. Ke Sumatera Barat sudah? Sudah, tapi waktu itu saya baru datang sendiri karena Gus Imin ada kegiatan. Yang lain, ya. Sementara di sana juga ada peristiwa bencana banjir, longsor. Betul. Ya. Kemudian bulan puasa saya ke sana dan menyampaikan terima kasih. Jadi ini adalah kami melihat tradisi yang harus dihidupkan, kebiasaan baru untuk menyampaikan terima kasih atas dukungannya. Ini yang kami kerjakan.
Kerja luar biasa, Mas. Yes. Teman-teman, kompetisi sudah berakhir. Presiden sudah terpilih. Tapi ada yang ditinggalkan, yaitu nilai-nilai. Kualitas berdemokrasi harus ditingkatkan. Dan itu terus-menerus terjadi. Ada begitu banyak anak muda terlibat dengan keikhlasannya dan kreativitasnya, dan itu juga meningkatkan kualitas demokrasi. Tidak hanya kualitas demokrasi, tapi adab, kehormatan, itu menjadi bagian penting untuk ditingkatkan. Karena kita ingin menjadi bangsa yang dahsyat. Inilah cara Anies Baswedan menjaga kewarasannya. Ada pesan terakhir, Mas? Kok pesan terakhir kayak kita mau ngapain lagi? Kita masih sering kayak gini kan, Mas? Iyalah, jangan. Jadi gini, saya merasa bersyukur bahwa tahun 2023-2024 ini menjadi tahun di mana Allah takdirkan saya berjumpa dengan jutaan orang. Jabat tangan terbanyak seumur hidup saya ini selama 1 tahun terakhir ini. Itu jabat tangan terbanyak. Dan tidak ada jabat tangan basa-basi. Semua jabat tangan sepenuh hati. Kedatangan pun sepenuh hati. Pesan pun disampaikan sepenuh hati. Bila banyak orang terpesona dengan JIS, bukan JIS-nya tapi pada kumpulan di JIS yang pada rapat akbarnya dia Februari. Iya, rapat akbarnya dia. Begitu banyak datang dari mana-mana dengan biaya sendiri, dengan semuanya mandiri. Nah, saya menyaksikan seperti itu di semua kota yang saya datangin. Bukan hanya di satu tempat. Jadi saya merasa bersyukur bahwa gerakan yang kalau bicara tentang bekal, mungkin bekal rupiahnya kami ini sangat minim, yang diisi oleh pejuang-pejuang perubahan, dan berhasil dipercaya yang tercatat 40 juta lebih, yang tercatat. Kita kan tahu yang tidak tercatat, 40 juta lebih. Maka saya melihat ini adalah sebagai orang-orang yang memilih untuk mempercayai. Dan kepada mereka yang sekarang mendapatkan amanat konstitusi, saya titipkan harapan. 1, hormati oposisi. 2, trias politika ini dijaga. Eksekutif, legislatif, yudikatif, jangan dieksekutifkan semua. Legislatif tetap legislatif, yudikatif tetap yudikatif, eksekutif hargai 3 pemisahan ini. Jangan dieksekutifkan semua. Yang ketiga, jaga kebebasan berpendapat dan kebebasan pers. 3 ini dihidupkan. Dan saya percaya Pak Prabowo seorang patriot, seorang yang tumbuh besar di keluarga terdidik. Di saat bangsa Indonesia masih banyak buta huruf, keluarga beliau itu sudah sangat terdidik. Saya percaya beliau menguasai ini semua. Karena itu saya yakin beliau akan jaga prinsip modern demokrasi ini. Kenapa? Karena itulah saya memilih untuk menghargai juga proses demokrasi ini. Jadi pesannya bahwa di dalam proses kompetisi ini ada kehormatan yang dijaga. Bagi yang mendapatkan kewenangan, kehormatan itu juga dijaga. Dan yang tidak dapat kewenangan, kehormatan itu dijaga. Dan di dalam kita berkompetisi ini ada ambang batasnya. Ya kalau sepak bola itu ambang batasnya 90 menit. 90 menit. Perpanjangan waktu mungkin 2 kali 15 menit. Habis itu titik. Nah, ini juga begitu. Dan di kompetisi ini nggak ada penalti, Mas. Adanya MK. MK menjadi pemutus akhir. Begitu MK putuskan, maka hormati. Jadi saya menempatkan ini sebagai sebuah kontestasi politik, proses berdemokrasi, sekaligus ini adalah proses mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa itu bukan sekolah. Cara berdemokrasi yang terhormat itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Bila yang mendapatkan kewenangan tahu ambang batas, bila yang tidak dapat kewenangan tahu ambang batas, maka republik tenang dan damai. Tapi bila yang kalah tidak tahu ambang batas, maka yang menang pun tidak tahu ambang batas. Akhirnya habis-habisan semua. Republik ini akan rusak.
kemampuan untuk mengetahui ambang batas di mana sebuah perselisihan, di mana sebuah perbedaan tidak boleh dilanjutkan, itu namanya kematangan. Baik. Kalau kita tidak ada kematangan itu, maka konflik antar kita berdua pun putus. Antar saudara, kakak, beradik, nggak ada ambang batasnya, itu saudara pecah. Suami istri nggak ada ambang batasnya, pecah. Apalagi negara. Nah, itu dilakukan berkali-kali. Maka itu akan menjadi budaya baru dalam berdemokrasi. Dan ketika budaya baru itu ada, maka demokrasi kita menjadi lebih sehat. Jadi pesan penutup, bahkan bukan pesan terakhir nih untuk sesi ini. Sesi ini adalah, kemarin kita berdemokrasi bukan soal perasaan, tapi soal bernegara. Dan ke depan saya akan memilih untuk terus berada di dalam proses dan kegiatan politik. Tapi apa yang akan dikerjakan, kita lihat nanti. Baru selesai ini semua, baru 2 minggu. Saya akan lihat, doakan agar bisa terus konsisten. Doakan agar bisa terus dekat dengan ikhlas. Terus dekat dengan amanah di dalam mengambil keputusan-keputusan ke depan. Dari pendopo rumah Anies Baswedan, pesan kehormatan, keadaban, dan keinginan untuk menjadikan Indonesia jauh lebih dahsyat disebar dan ditebarkan. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.